Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin ada yang beragama Muslim. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, yang kami hormati dan kami banggakan narasumber motivator kita ini. Sama antara motivator dengan provokator lah. Terima kasih Pak Dr. Nanang Masim yang sudah hadir untuk memberikan motivasi kepada guru, kepala madrasah, dan juga para pendidik dan tentunya juga para ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama. Motivator ini penting untuk mendorong, memberikan semangat, ya, karena antara ASN di guru maupun ASN di struktural itu sama, yaitu antara ta'alum, yaitu belajar, wa ta'lim, belajar juga, atau mengajar dan belajar ini penting. Karena kita ASN ini harus mampu memberikan yang terbaik bagi pelayan, khususnya bagi para guru. Apalagi mengajar dan belajar. Jadi belajar ini semua orang juga harus terus untuk belajar. Karena ilmu kita ini sebetulnya sangat sedikit. Apalagi kalau ilmu kita diambil nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bodoh. Maka kita harus tadarus, maka kita harus taklim, ya. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan qulu rabbanina bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah orang yang sempurna untuk mengabdi sebagai seorang guru, mengabdi seorang aparatur sipil negara, mengabdi apa yang menjadi tugas dan fungsinya, di samping mengabdi juga tadarus, atau bima kuntum tu'allimuna kitab, yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan Alkitab, mengajarkan sebagai tugas dan fungsinya. Wa bima kuntum tadrusun, dan yang selalu orang belajar dan belajar. Maka saya apresiasi sekali kepada Pak Rekan Kemenag Kabupaten Sukabumi yang telah menghadirkan para motivator atau mungkin motivator untuk melakukan yang terbaik bagi lembaga khususnya kantor Kementerian Agama di Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Yang kami banggakan para pejabat lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Pak Kasubag, Pak Kasih, para kepala madrasah, para kepala KUA, Pak Kumisnya masih hitam ya. Dan kami hormati para guru di lingkungan Hijrah, ya. Mereka. Kalau di Hijrah, makanya kalau ingin muda lagi, ya bergaul sajalah dengan Hijrah gitu. Para apalagi penyuluh ya, penyuluh juga hadir. Para pengawas, ya, pengawas. Terima kasih para pengawas. Para pengawas itu saya suka menyebutnya sebagai konsultan pendidik. Jadi karir yang tertinggi untuk guru itu sebetulnya pengawas. Nah, jadi terima kasih para pengawas yang sudah membimbing para gurunya, yang sudah memberikan jalan apa yang harus kita lakukan kaitan dengan proses metode pendidikan kita di masa yang akan datang. Makanya sekarang ini para pengawas harus terus belajar,
belajar, belajar, belajar. Siap para pengawas ya, belajar. Saya tidak akan lama ya, karena motivatornya katanya tadi jangan lama-lama. Jadi saya akan sampaikan sampai jam 12 ya. Jumat ya. Bapak dan Ibu sekalian, tantangan kita ini apalagi sipil negara. Kita tentunya harus memberikan yang terbaik. Inti daripada ASN itu adalah melayani. Kodim. Apalagi kita ini sebagai pelayan masyarakat, melayani masyarakat, bukan dilayani. Kalau di struktural berarti melayani para ASN yang ingin melayani yang berkaitan dengan apa yang menjadi proses dan menjadi tugas daripada fungsi yang ingin dilakukan baik itu sebagai pejabat struktural maupun fungsional. ASN kita ini dari 31.000 se-Jawa Barat ini tentunya termasuk dari Kabupaten Sukabumi. Ini tentunya harus membawa keberkahan bagi masyarakat Jawa Barat. Dan ASN kita sebagai Kementerian Agama tentunya harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjadi solusi dari kepentingan dan keinginan daripada masyarakat itu sendiri. Apa yang menjadi peran dan ikut serta peranan Kementerian Agama di tengah masyarakat? Tentunya peranan ASN di Kementerian Agama sangat diharapkan. Apalagi ASN Kementerian Agama itu adalah kebanyakan para tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan inti daripada masyarakat kepercayaan kepada ASN Kementerian Agama itu harus kita tingkatkan lagi. Karena sejarah sudah memberikan pembuktian bahwa adanya Kementerian Agama ini adalah hasil daripada jerih payah para tokoh agama, tokoh masyarakat. Kalau hari ini tentunya peran Kementerian Agama sekarang ini sudah diambil, ya. Nah, maka sekarang ini yang ada itu hanya pendidikan pondok pesantren, pendidikan madrasah, peran kantor urusan agama, dan juga peran pendidikan yang lain. Jadi sekarang ini haji sudah diambil oleh Kementerian Haji. Nah, peranan inilah yang sekarang ini tentunya harus terus dilakukan, terus ditingkatkan lagi. Baik itu prestasi yang ada di madrasah maupun apa yang menjadi solusi kaitan dengan pendidikan pondok pesantren. Nah, inti daripada pendidikan pondok pesantren dan madrasah inilah Bapak dan Ibu sebagai ujung tombak dari pendidikan karakter di masa yang akan datang. Nah, peranan inilah sebagai guru tentunya harus mampu memberikan dan mewujudkan para pemimpin atau generasi-generasi ke depan supaya generasi yang unggul. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, kami yakin bahwa mulai dari RA, mulai dari MI, MTS, MA, dan pendidikan pondok pesantren yang lainnya harus menciptakan 3 karakter siswa atau santri. Yang pertama, menciptakan muttaqin, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang taat, yang selalu menjalankan amanah, yang selalu menjalankan keyakinannya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus disiapkan, Pak. Orang-orang yang muttaqin. Di samping yang muttaqin juga imamul muttaqin. Jadi seorang guru hari ini, seorang pendidik hari ini, seorang lembaga hari ini harus menciptakan
imamul muttaqin, menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Jadi jangan kita tidak mau dipimpin oleh orang lain. Jadilah dari madrasah ini memimpin negeri ini. Itu Pak. Itu harus punya visi ke depan. Yang ketiga, seorang pemimpin di madrasah, baik itu di pendidikan pondok pesantren, harus menjadikan anak didik kita ini menjadi ulama mu'amilin. Itu Pak. Jadi 3 konsep yang harus kita lakukan sekarang ini. Karena apa? Karena kita akan menghadapi bonus demografi ke depan, bahwa yang memimpin negeri ini adalah anak-anak didik yang hari ini oleh kepadanya. Nah, untuk struktural tantangan ke depan ini, kita tentunya harus meningkatkan kompetensi dan kapasitas ASN kita. Nah, hari ini Bapak dan Ibu sekalian, layanan-layanan ke depan ini serba melakukan dengan teknologi, transformasi digital. Kaitan dengan layanan kepada masyarakat, layanan kepada mitra-mitra kita dan sebagainya. Ini sudah menjadi digital. Kalau dahulu tentunya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita untuk nabung ke bank saja harus datang ke mana? Ke bank. Sekarang ini cukup dengan satu HP saja. Ke depan mungkin layanan-layanan di perbankan itu serba digital. Nah, kalau sudah serba digital dan robot, orang tidak akan berlaku lagi. Nah, makanya penguasaan digital, penguasaan teknologi ini penting bagi layanan-layanan ASN, baik itu struktural maupun fungsional. Apa yang menjadi tantangan kita? Tidak semua ASN tidak memiliki kompetensi sesuai bidang kerja. Sekarang ini sudah kita sedikit-sedikit Pak, kan? Di P3K itu sekarang ini langsung linear dengan ijazahnya. Kalau dahulu Pak, sekarang ini yang P3K itu langsung, dan ASN yang sekarang itu langsung dengan jabatan fungsional, jabatan apa yang menjadi linear daripada ijazah. Nah, mungkin sedikit-sedikit nanti di Kementerian Agama bahwa yang akan dihadirkan di Kementerian Agama itu pasti orang-orang yang menguasai daripada teknologi, menguasai daripada hal-hal yang berkaitan dengan linear dengan ijazah-ijazahnya itu sendiri. Nah, makanya yang nanti ya, kelahiran antara 70 ke atas itu, ya ini harus siap-siap punya konsep seperti apa, karena yang dihadapi itu masyarakat Gen ya, masyarakat yang milenial, masyarakat yang serba sekarang ini protesnya saja sudah bukan dengan protes datang 100 orang ke kantor, tapi melalui media sosial, melalui TikTok, melalui apalah sekarang ini. Nah, itu harus kita hadapi sekarang ini. Dan ini sudah terjadi. Sedangkan dengan TikTok itu dan dengan media sosial itu, kadang-kadang ada yang salah itu bisa jadi benar dan yang benar bisa menjadi benar. Nah, untuk itu hadapi bahwa sekarang ini teknologi semakin menjadi justifikasi kaitan dengan apa yang menjadi kekurangan daripada ASN itu sendiri. Yang kedua, tantangan pelayanan publik dari ASN ini adalah resistensinya terhadap perubahan. Yang pertama, kenapa ASN tidak mau berinovasi? Itu. Makanya sekarang ini silahkan
Bapak dan Ibu, Pak rekan Kemenag ya, P3K yang masih muda, yang masih punya masa panjang, silakan untuk diberdayakan. Karena apa? Karena kita tentunya tidak akan lama, mungkin hanya 5 tahun lah yang paling lama itu pensiun kan. Nah itu penerusnya itu 10 tahun ke depan itu siapa untuk Kementerian Agama ini. Nah ini yang sekarang Bapak dan Ibu yang melakukan atau yang diangkat hari ini. Yang selanjutnya tantangan untuk birokrasi ASN ini adalah birokrasi yang rumit. Nah, sekarang ini cobalah birokrasi kita ini supaya layanan kita ini supaya cepat. Nah tentunya harus dan memerlukan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu layanannya supaya lebih cepat. Nah untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, saya di Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mencanangkan layanan untuk ASN Kementerian Agama ini layanan dengan layanan cinta. Cinta itu adalah tepat, inovasi, nyaman, transparan, dan akuntabel. Tepat melakukan apa yang harus dilakukan, baik itu seorang penyuluh harus tepat melakukan inovasi-inovasi, bagaimana metodologi dakwah yang baik, metodologi yang mampu memberikan inspirasi kepada masyarakat dan nyampai apa yang menjadi dakwah kita kepada masyarakat. Atau mungkin para penyuluh itu kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan potensi konflik keagamaan harus melaporkan kepada kepala kantor Kementerian Agama. Nah itu adalah layanan cepat. Inovasi bagi guru juga sama, bagi struktural juga sama. Harus ada inovasi baru. Ada inova baru lah, selalu di-print, dipencet langsung maju, ulah ayo dorong gitu. Innova itu kan dari inovasi kan. Jadi Innova dahulu itu ada manual, sekarang ada metrik, sekarang hibrid Pak. Dipencet langsung maju. Pencet bauja kasih madrasah atau kasih bais maju. Ulah cari cinggoy. Nah itu Pak. Anu pintar mah cukup kode Pak, ini mah. Yang pintar itu cukup dengan kode Pak, dengan isyarat. Jadi wahyu tafsir deui. Kalau kepala Kemenang itu, nah itu udah abang itu ke mana itu? Itu isyarat. Nah orang pintar itu justru dengan isyarat. Nah makanya kita kalau ke hotel-hotel yang mana bintang 10 lah. Coba, WC nanti cukup ku gambar istri kan, atau ku gambar senam slot atau awewe. Nah itu Pak, kalau ke naik kapal terbang juga seperti itu. Boleh diterangkan gambar. Nah itu Pak, jadi dengan isyarat orang pintar itu dengan isyarat. Nah makanya Bapak dan Ibu sekalian, mari cukup dengan isyarat saja Bapak dan Ibu mampu memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Ya. Selanjutnya tentunya nyaman di kantor, ya. Nyaman di keluarga, nyaman di lingkungan. Kalau sudah nyaman di kantor, nyaman di lingkungan, bekerja dengan rekan juga nyaman dan sebagainya, kita akan mahabbah, kita akan cinta kepada lembaga kita. Tidak saling menjungkirkan baliknya atau saling menyalahkan orang lain, saling mencari kesalahan orang. Jangan. ASN Kementerian Agama, mari kita sama-sama di Kementerian Agama ini adalah bagian daripada saudara. Saya ingin Bapak dan Ibu nyaman, pulang ke kantornya kembali karena saya jadi kasih, saya jadi kemenang. Jangan kesalahan satu, jangan, itu tidak ada.
Makanya saya ingin memberikan motivasi lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa di kantor itu anggap di rumah kedua ya. Kalau perlu sekarang ini bawa gambar keluarga ya. Nah, tempel. Itu Pak, kayak kemang di ruangan-ruangan kepala itu. Supaya apa? Supaya nyaman Pak. Dengan keluarga, dengan mereka juga nyaman. Jadi jangan sampai kita terfokus kepada hal-hal yang tentunya bisa memberikan negatif kepada lembaga kita. Bukan saja nyaman, tapi transparan dan akuntabel. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini tentunya saya ingin mengimbau kepada para ASN di Kementerian Agama hanya dua saja. Yang pertama, la ya'budu illa rabbah. Bapak dan Ibu sekalian, kita jangan mengharap kepada manusia, tapi kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Layanan kita, pengabdian kita intinya adalah untuk ibadah. Makanya kita harus betul-betul bahwa kita datang dari rumah ke kantor itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi niatkan yang baik, niatkan yang tulus, karena niat yang baik ini tentu menjadi pembuka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya dengan niat yang baik maka kita akan diberikan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Man taqaddama bi husniya nasarallahu wat taufiq. Jadi siapa saja yang mengedepankan niat yang baik, memulai niat yang baik, melayani dari kantor, menghadiri pernikahan, mencatat pernikahan, ketahuan dengan niat yang baik, niat ikhlas, niat bismillah, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya wala yakhaf illa dzallah. Janganlah takut Bapak dan Ibu sebagai ASN kalau ada inovasi, kalau ada kebenaran, kalau menyampaikan kebenaran, kebaikan, mengajak kepada kebaikan, jangan takut. Dan kita tentunya takut kecuali kepada dosa, kecuali kepada yang melanggar. Jadi intinya bahwa ASN Kementerian Agama yang pertama adalah sesuaikan bahwa pekerjaan kita ini adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maka kita harus menghindar dari perbuatan-perbuatan yang melawan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'anul bil khairi wal barakah wa najah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.